Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan 11 Web Programming 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang CSS atau Cascading Style Sheet. CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen ditulisnya dalam bahasa markup. Atau jika kita berbicara dalam konteks web, bisa diartikan secara bebas sebagai bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau mengatur suatu desain HTML. Perancangan desain tag dapat dilakukan dengan mendefinisikan font, kemudian warnanya, kemudian margin atau ukuran, latar belakang, kemudian ukuran tulisannya, dan lain-lain. Kemudian di sini ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML. Cara yang pertama yaitu External Style Sheet. Nah, di External Style Sheet ini kita membuat suatu dokumen CSS-nya tersendiri dari si file HTML. Disimpannya dalam format .css. Nah, sehingga nanti ketika terpisah kita gunakan kode pemanggilan file CSS dalam dokumen HTML tersebut. Untuk kode pemanggilan di dokumen HTML, kodenya seperti ini. Ada link, kemudian relnya ini style sheet, kemudian tipenya kita kasih tag /css. Nah, kemudian hrefnya ini link dari si file yang kita simpan tadi ada di mana. Karena ini hanya ada dalam satu folder, jadi kita tuliskan style.css saja. Jika nanti berada di luar dokumen atau di luar folder, itu kita tinggal tambahkan folder mana kemana. Kemudian yang kedua, caranya dengan internal style sheet. Internal style sheet ini CSS ditulis di bagian head. Jadi diapit antara tag head di dalam dokumen HTML. Tagnya menggunakan tag style dan diakhiri juga dengan /style. Contoh penulisannya seperti ini. Ada di dalam head, jadi nanti ada title, kemudian tag stylenya kita kasih tipenya tag /css. Nah, kemudian kita definisikan atau kita buat apa yang akan kita tuliskan di CSS tersebut. Contohnya ini kita akan membuat si tag menjadi rata tengah. Kemudian yang ketiga yaitu inline style sheet. Cara ini CSS-nya ditulis langsung pada tag HTML dengan diatur tampilannya menggunakan atribut style. Penulisan kodenya seperti ini. Kita berada di tag P, berarti kita di dalam tag suatu paragraf baru, kemudian kita kasih stylenya. Jadi kita langsung kasihkan style yang ada di dalam tag P paragraf tadi, akan kita kasih rata tengah. Kemudian ada yang disebut dengan struktur kode atau sintak dasar CSS. Sintak CSS itu ada 2 bagian. Yang pertama ada bagian selektor dan yang kedua ada bagian declaration. Nah, untuk selektor sendiri itu merupakan kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Biasanya berupa tag HTML, kemudian ID dan kelas. Nah, untuk ID sendiri biasanya ditandai dengan tagar di depan nama selektor. Kemudian untuk kelas itu biasanya menggunakan tanda titik di depan nama selektor. Tag HTML contohnya seperti ini. Misal kita mendefinisikan H1, kemudian kita kasih colornya warna biru. Nah, ini artinya kita memilih semua elemen dalam H1, kemudian diberi warna teksnya tersebut akan berwarna biru, keseluruhan yang ada di elemen H1. Berikut contoh, kalau yang ini contoh penggunaan ID. ID ditandai dengan tanda tagar.
Jadi kita buat dulu slash text, jadi nanti yang akan dipanggil adalah tagar teksnya. Kemudian di dalamnya kita kasih, ini bisa banyak banget, nggak cuma warna, nggak cuma tulisan, jenis tulisan. Kemudian bisa nanti ada background, ada kasih background apa, warna apa. Nanti kalian bisa cari referensinya di internet, banyak banget. Kemudian ketika kita membuat suatu ID dengan nama teks, kita panggil di teks HTML-nya. Jadi di dalam tag P paragraf, kita tinggal panggil saja ID sama dengan teks. Nanti otomatis si tulisan tes yang ada di sini, dia akan mengikuti format dari si CSS yang kita buat tadi. Nah, ini nanti tesnya akan berwarna biru warnanya, kemudian jenisnya adalah Calibri. Oke, yang selanjutnya yaitu penggunaan kelas. Kelas ditandai dengan tanda titik. Berikut contohnya. Jadi di sini kan tadi ada slash tagar, ada tagar, kemudian namanya, nama selektornya. Kemudian kalau di sini tinggal titik nama selektornya apa. Kemudian kita kasihkan apa yang akan kita kasih dalam dari si teks HTML nanti. Kita deklarasinya saja, kita kasih background color. Ini berarti nanti ke warna background dari webnya. Kita berarti akan memberikan warna light green. Kemudian di tag HTML-nya kita panggil dengan kelas sama dengan si nama selektornya yang kita buat tadi. Jadi kalau yang ID kita panggilnya ID sama dengan nama selektor. Kemudian kalau yang di kelas kita panggil dengan kelas, kemudian nama selektor kita. Kemudian ada juga yang disebut dengan deklarasi. Deklarasi ini berisi aturan-aturan CSS yang terdiri dari properti dan nilainya yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Setiap aturan CSS harus diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya juga ada yang disebut dengan pseudo class dalam CSS. Pseudo class tersebut merupakan sebuah kelas semu yang dimiliki oleh elemen HTML yang membuat kita dapat mendefinisikan style pada keadaan tertentu dari elemen tersebut. Pseudo class biasanya diikuti oleh titik 2. Penggunaan pseudo class lebih banyak dirancang untuk mengakses suatu kondisi khusus, jadi hanya kondisi tertentu dalam tag HTML. Sebagai contohnya seperti ini. Kita ketahui bahwa misal tag A itu untuk sebuah link, a ref. Jadi digunakan untuk membuat link kan. Jika kita ingin membuat tag A tag A itu kita ingin membuatnya menjadi hijau ketika mouse yang kita itu berada di atasnya. Jadi ketika kita mengarah ke link tersebut, tulisan tersebut akan berwarna hijau. Jadi penulisannya kita kasih A.2, kemudian however, dalam kurung kurawalnya kita kasih warna yang kita inginkan. Jadi ini nanti yang disebut dengan pseudo class. Perhatikan bahwa penulisan dalam pseudo class selektor diawali dengan satu tanda titik 2. Berikut beberapa tipe pseudo class. Yang pertama yang berhubungan dengan link. Di sini ada titik 2 link. Style ini default pada sebuah link A yang memiliki ref. Kemudian ada titik 2 however. Style ketika kursor mouse berada di atas sebuah link atau elemen tersebut. Kemudian titik 2 aktif. Nah, style ini ketika sebuah link diklik dalam keadaan aktif. Kemudian ada titik 2 visited. Nah, ini style ketika sebuah link sudah pernah dikunjungi sebelumnya.
Jadi nanti ketika link tersebut kita klik, kemudian kita kembalikan, link tersebut sudah berwarna biru. Jadi akan ada tanda tersendiri ketika link tersebut sudah dikunjungi. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan posisi elemen, ada pada CSS 3 nih. Biasanya ada titik 2 first child, yaitu memilih elemen pertama dari sebuah parent, elemen pembungkusnya. Kemudian last child itu memilih elemen terakhir dari sebuah parent atau elemen pembungkusnya. Yang ketiga adalah nth child. Ini memilih elemen ke n, elemen kesekian yang kita tentukan dari sebuah parent. N bisa berarti jadi urutan 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang keempat ada first of type. Ini memilih elemen pertama dari sebuah jenis atau tipe tag. Yang terakhir ada last of type. Dia akan memilih elemen terakhir dari sebuah jenis tipe tag.